Nah, ada sebuah pertanyaan nih dari saudara kita seputar bagaimana supaya pembeli itu segera transaksi dengan kita. Coba kita simak dulu pertanyaan secara detail dari sosok Rahmat Hidayat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mr. Sarondi telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya. Saya ingin mempertanyakan nih Mister tentang bagaimana responsif kita ketika kita menghadapi pelanggan atau customer baru untuk kemudian membeli produk kita, sementara sudah deal untuk beli produk kita nih, cuman terkadang dia menunda gitu. Bagaimana cara kita meyakinkannya sehingga pada saat itu juga kita bisa bertransaksi tanpa menunda Mister. Mungkin itu saja. Terima kasih Mister. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap. Untuk Saudara Rahmat, pertanyaannya bagus banget. Ini juga terkait banyak pertanyaan dari teman-teman yang lain. Mudah-mudahan ini merafel seluruh pertanyaannya masuk seputar tentang bagaimana supaya pembeli kita, ya calon pembeli kita ini tidak menunda-nunda untuk transaksi, apalagi sampai menunda transfer sampai akhirnya tidak jadi. Mari kita simak ya, ada 3 cara agar customer kita ini atau calon pembeli kita ini akhirnya transaksi dengan kita. Kita simak sampai tuntas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai. Untuk Saudara Rahmat, yang pertama, kalau Anda ingin membuat pembeli kita tadi, calon pembeli kita tadi itu supaya langsung segera transfer dan dia sudah menjanji, dia sudah mengatakan oke, dia sudah tahu produknya. Nah, kasihlah pilihan. Berbeda kalau kita mengajukan sebuah pertanyaan single question dengan multiple choice. Contoh, rencana mau beli hari ini. Nah, kalau bilang rencana mau beli hari ini itu namanya single question. Kalau saya bertanya seperti ini, rencana mau beli hari ini atau besok, Bu? Nah, kalau ada pertanyaan pilihan, otomatis secara tidak sadar orang ini akan punya kesempatan untuk memilih. Siapa tahu hari ini tidak sempat. Kalau besok ada kesempatan, berarti besok kita tinggal menyapa lagi. Akhirnya, saya kalau ngechat atau sambil chattingan, ya, apalagi via telepon, itu saya tanyakan, rencana mau diantarkan pagi ini atau sore, Pak? Kenapa saya katakan pagi atau sore? Kalau dia satu wilayah dengan kita, itu bisa dengan transaksi langsung ya. Sehingga kita melihat waktunya. Kalau dia bilang bisa sore, oke. Nah, kalau kita cuma bilang rencana Pak mau beli hari ini, nah itu pertanyaan yang membuat banyak orang kayak merasa dipaksa begitu. Walaupun sebenarnya itu boleh-boleh saja. Namun berbeda kalau kita memberikan pilihan saat kita mengajukan pertanyaan. Contoh lainnya, rencana mau transfer atau tunai Pak, COD? Nah, contoh kalau Anda punya layanan COD, transfer atau bayar di tempat, jadi kita mesti siapkan pilihan-pilihan pertanyaan itu. Namun jauh dari itu semua, saran saya kalau Anda jual produk, nah cobalah untuk menyiapkan produk yang dimana ada pilihan produk. Tapi kalau terlalu banyak pilihan juga biasanya bingung. Nah, contoh kalau ada produk Anda yang punya 2 ukuran, contoh satu produk, anggaplah skincare. Ada skincare Anda yang ukurannya misal ada yang ukuran 30 ml, ada yang ukuran 100 ml. Tentu berbeda harga ya kan. Nah, kalau ada pilihan ketiga juga boleh ya, pilihan ketiga juga boleh. Sehingga kalau Anda ajukan pertanyaan, rencananya Bu atau Sis mau beli skincare yang ukuran mana? 30 ml, 100 ml atau yang 150 ml. Nah, ketika kita mengajukan pertanyaan dengan multiple choice, ada kemungkinan besar orang ini akhirnya memilih, dan kalau dia sudah milih berarti sudah closing dong. Nah, tinggal bagaimana setelah itu jangan basa-basi lagi. Nah, ini nih, kalau kita sudah memberikan pilihan produknya ukurannya mana, jenis produknya apa, terus juga kita ajukan pertanyaan mau dikirim hari ini atau besok, atau sore ini atau pagi ini, dan macam-macam. Nah, apakah dia mau transfer atau tunai? Yang jelasnya supaya kita ini ada yang namanya alasan untuk membuat segera transaksi dengan calon pembeli ini. Nah, setelah itu jangan basa-basi lagi, minta alamat lengkapnya. Nah, buatlah format yang dimana dia segera isi format tersebut. Contoh, silakan Bu untuk diisi data berikut ini. Nama lengkap, titik 2, baru kosongkan. Di bawahnya itu dicet nomor HP yang aktif. Titik 2, baru kosongkan di sampingnya. Baru di bawahnya itu alamat. Ya, lalu setelah itu alamat lengkap ya, tulisnya alamat lengkap termasuk kecamatan, baru titik 2, baru kosongkan supaya dia yang ngisi tuh.
Jadi format itu supaya tinggal mereka copy baru dia isi. Nah, kalau dia sudah isi seperti itu dan ternyata dia mau transfer, segera langsung kirimkan nomor rekening dan totalkan. Pakai ekspedisi apa? JNE kah? Pos kah? Nah, lalu Anda silakan kirim segera totalnya. Supaya apa? Setelah itu, dia akan langsung transfer. Kalau misalnya dia tidak membalas chat Anda setelah Anda mengirimkan itu, langsung tanyakan, maaf Bu, rencana mau ikut pengiriman hari ini atau besok? Nah, barulah pertanyaan itu Anda ajukan. Jadi kalau misalnya dia sudah mengambil keputusan mau produk ukuran apa, ya, terus juga jenisnya apa, nanti setelah Anda sudah totalin, Anda sudah dapat alamat. Kalau customer kita sudah kirim alamat, itu sudah betul-betul kemungkinan besar orang ingin transfer itu sudah tinggi. Hanya kita ini ya jangan sampai ya mengakhiri segala chat itu atau komunikasi itu dengan tanpa pertanyaan balik. Jadi pastikan Anda bertanya balik lagi. Jadi kalau dia sudah mengisi data, langsung katakan, rencana mau ikut pengiriman hari ini Bu? Ya, atau besok? Nah, kasih pertanyaan pilihan. Jadi kalau dia bilang hari ini, baik Bu, kami segera packing hari ini juga. Mohon konfirmasinya ya Bu. Nah, kalau sudah transfer. Nah, setelah dia akhirnya transfer, alhamdulillah. Namun ada juga sih yang biasa ada yang tunda-tunda karena mungkin lagi masih sibuk, orang kerja. Jadi kadang malam hari baru dia ingin transaksi atau transfer. Nah, sekarang kalau misalnya dia tunda sampai 2-3 hari, sapa kembali ya, dan berikan promo. Berikan apa? Promo. Kalau misalnya Anda sudah hitung-hitung kayaknya promo ini bagus deh, seperti ongkir gratis. Tanpa perlu Anda mengurangi harga produk Anda boleh kasih subsidi ongkir. Kalau misalnya dia sekota atau satu wilayah dengan Anda kasih ongkir gratis pengiriman lewat JNE dan pos yang cuma transaksi cuma 6.000, tambahan ongkirnya. Mending Anda kasih, Bu, tanyakan aja dulu. Contoh hari ketiga dia tidak pernah chat-chat, tidak pernah nyapa Anda. Ya, tidak pernah ada konfirmasi transfer. Nah, sekarang Anda yang harus memulai. Caranya gimana? Assalamualaikum Bu, Assalamualaikum Pak. Tunggu sampai direspon. Assalamualaikum aja, kirim saja salam tanpa perlu bagian lain-lain dulu. Nah, setelah dia balas Waalaikumsalam. Oh ya Pak, mohon maaf, hari ini kami mau konfirmasi yang kemarin yang sudah dipesan. Apakah mau ikut pengiriman hari ini? Karena kebetulan hari ini ada promo ongkir gratis. Tapi mohon maaf, hanya hari ini batasnya sampai jam 4 sore. Nah, kalau Anda kasih batasan waktu, akhirnya dia segera transfer. Nah, jadi itu dah. Kasihlah sesuatu yang membuat orang ini pengen cepat transfer. Kalau ditunda-tunda, akhirnya ya biasanya karena mereka tidak ada yang membuat dia takut kalau dia kehilangan promo. Nah, itu dulu teknik-tekniknya untuk kasih promo lah, promo ongkir gratis. Atau kasih hadiah kalau Anda punya hadiah sesuatu, souvenir yang dimana kalau Anda hitung-hitung kayaknya masih banyak untung lah dari situ. Anda sisihkan aja seperti tasbih digital. Itu harganya murah sekali, cuma ribuan rupiah aja, tidak sampai 10.000 ke atas. Di bawah 10.000 lah harganya. Nah, itu Anda bisa jadikan hadiah. Ya, dan masih banyak lagi hadiah-hadiah yang bisa Anda jadikan untuk transaksi promo dengan customer calon pembeli Anda. Itu untuk yang kedua ya, supaya segera orang ini bertransaksi dengan Anda, Rahmat. Lalu yang ketiga, buat teman-teman yang lain juga pengen supaya orang ini segera transfer tapi ternyata tunda lagi, nggak dibalas chat lagi, tunda lagi, maka inilah hukumnya. Jangan sampai Anda berhenti untuk menyapa. Follow up, tindak lanjut, silaturahim itu maksimal 7 kali. Kalau ternyata sampai 7 kali tidak ada lagi respon, sudah, berarti sudah cukup. Bahkan kalau perlu, ada yang mengatakan sampai 15 kali. Wow, follow up sampai 15 kali, sampai betul-betul dia mengatakan tidak jadi. Kalau belum dikatakan tidak jadi, maka Anda punya kemungkinan besar untuk terus memfollow up sampai dia akhirnya mengatakan, saya tidak jadi beli. Kalau dia katakan, iya, ya, saya tunggu dulu ya, saya masih sibuk. Nah, berarti sebenarnya masih sempat. Bisa jadi memang ada customer kita, calon pembeli kita, yang memang sibuk, yang tidak sempat transfer, tidak sempat ke ATM, tidak sempat untuk melayani chat. Bisa jadi dia waktu itu lagi luang aja melihat promo dari Anda, ada promosi yang Anda tawarkan, akhirnya dia kepengen, tapi karena dia tidak sempat. Nah, ada namanya juga istilah Anda jemput bola. Tanyakan aja di mana alamatnya Pak, nanti saya bawakan, nanti boleh transaksi di tempat. Itu juga bisa seperti itu. Pakai kurir Anda, pakai Grab, pakai Gojek yang sistemnya COD. Itu juga pun bisa ya. Jelasnya teman-teman semua, follow up itu minimal 7 kali sampai 15 kali. Ya, kalau Anda tahu betul-betul bahwa setiap penawaran yang sudah yes oleh customer kita, dia hanya butuh untuk ditindaklanjuti sampai minimal 7 kali
hingga 15 kali. Jadi teman-teman semua jangan berkecil hati kalau belum ini. Yang jelasnya gini, perbanyaklah jumlah orang-orang yang berencana pengen beli. Jangan sampai Anda berhenti kalau belum cukup. Kalau belum cukup 7 kali minimal. Jadi sapa aja lagi, tanyakan aja kabarnya. Lalu kalau sampai chat Anda tidak dibalas, besok hari sapa lagi sampai Anda dapat balasan. Ya, yang jelasnya ngotot itu sedikit perlulah, tapi dengan cara yang santun. Kirim salam tidak ada masalah. Yang jelasnya gini, kalau Anda tidak memfollow up, maka mohon maaf teman-teman semua, kesempatan Anda untuk meng-closing orang yang punya kesempatan untuk membeli produk kita, akhirnya kita hilang satu kesempatan closing. Mohon maaf, saya misalnya ada 100 calon pembeli nih. 50 itu butuh di follow up. Yang 50-nya langsung closing di hari itu juga. Maka 50 ini punya kesempatan, saya rasa ada sekitar setengahnya, berarti ada 25 yang menunda-nunda akhirnya bisa transaksi ketika di follow up minimal 7 kali. Coba deh, ya, jangan sampai kita tidak menghitung angka 25 closing itu kecil, padahal itu besar. Jadi jangan sampai dianggap sepele, ambil kesempatan untuk follow up, jangan sampai kita akhirnya menghilangkan kesempatan untuk bisa closing 25 orang dari 50 orang yang menunda-nunda ingin transaksi. Padahal dia sudah mengirim misalnya alamat, dia sudah memilih produk. Kalau dia mengatakan belum beli, barulah Anda berhenti untuk memfollow up karena dia sudah mengatakan tidak jadi beli. Nah, begitu teman-teman semua. Yang jelasnya, yang pertama tadi apa? Apa yang pertama? Beri pilihan pertanyaan. Jadi pertanyaan pilihan ini supaya dia bisa memilih waktu. Kalau dia janji, kalau dia sudah menjanji berarti dia sudah mengatakan yes. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda kasih promo ongkir atau hadiah. Yang dimana kalau dia transfer itu juga dia dapatkan promo Anda. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga adalah follow up minimal 7 kali hingga 15 kali. Semoga bermanfaat teman-teman semua. Buat Anda yang pengen bertanya silahkan Anda ajukan di kolom komentar seputar apa nanti saya akan angkat. Kalau pengen kirim video pertanyaan seperti yang disampaikan oleh Rahmat hari ini, ya, yang diberikan pertanyaan kepada saya, Anda juga boleh kirim ke Telegram saya atau ke WA saya kalau Anda sudah berteman. Buat tahu di mana Telegram saya, boleh Anda cek aja di bawah ya. Anda boleh cek di deskripsi. Di kolom deskripsi ada link Telegram saya. Anda boleh berkomunikasi, diskusi sama saya. Boleh kirim video, nanti saya akan angkat video Anda, lalu saya akan jawab semampu saya ya. Mudah-mudahan bisa memberikan solusi yang berbeda dari jawaban-jawaban yang lain. Bersama saya Sarwan Eka Sarbini. Thank you so much atas perhatiannya dan tontonan Anda sampai tuntas di video ini. Amazing. Jangan lupa untuk subscribe yang belum berlangganan dan jangan lupa untuk juga nyalakan lonceng notifikasinya ya. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.